Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1151 yang lalu sudah menunjukkan kekacauan besar di Pulau Elbaf. Imu mengubah para raksasa menjadi jahat dan merusak tanah air mereka sendiri. Sementara itu, Luffy dan rekan-rekannya di dunia bawah sudah menyadari hal yang terjadi di dunia matahari. Mereka pun siap untuk segera naik ke atas. Nah, melanjutkan cerita di chapter 1152 mendatang, Shin bisa melanjutkan perkataan Loki di akhir chapter lalu. Saat itu Loki mengatakan bahwa Luffy dan yang lainnya pasti membutuhkan kekuatannya untuk mengatasi kekacauan yang terjadi di Elbaf. Loki bisa menjelaskan bahwa saat ini situasi Elbaf sama dengan situasi yang terjadi 14 tahun lalu di Kastil Aurus. Karena haki luar biasa yang muncul itu sama seperti yang muncul 14 tahun lalu. Luffy pun tertarik dengan ucapan Loki dan memintanya untuk menjelaskan situasi yang telah terjadi 14 tahun lalu itu. Loki bersedia menceritakannya, tapi sebagai ganti informasi itu, Loki meminta Luffy berjanji untuk melepaskan borgol terakhirnya. Hajirudin mengingatkan Luffy untuk tidak mempercayai Loki begitu saja. Tapi di sini Luffy tampak sudah percaya dengan Loki. Kapten Topi Jerami itu pun setuju dengan penawaran Loki karena Luffy merasa kekuatan Loki memang dibutuhkan untuk melawan musuh-musuh yang datang ke Elbaf saat ini. Kemudian Loki mengatakan bahwa para raksasa telah diubah menjadi jahat atau menjadi berkebalikan dari sifat asli mereka sebelumnya. Dan tidak hanya itu, para raksasa juga punya kemampuan keabadian. Mereka tak mudah untuk dikalahkan ataupun dihabisi. Dan hal itu juga terjadi 14 tahun lalu. Raja Halat dan para raksasa di istana berubah menjadi jahat sehingga Loki harus menghabisi mereka semua di dalam kastil agar tidak menghancurkan Elbaf. Hajirudin terlihat tidak mempercayai ucapan Loki. Namun Loki menyuruh Hajirudin untuk naik ke dunia matahari saja agar dapat melihat sendiri kekacauan yang sudah terjadi di sana. Kemudian Loki menegaskan bahwa dia punya kemampuan untuk membatalkan keabadian dari para raksasa. Semua itu bisa karena kemampuan buah iblis legendaris yang diwariskan oleh bangsa Elbaf dan saat ini sudah dimakan oleh Loki. Nah, jika kita perhatikan, Gaban memang punya kemampuan untuk melukai dan menghambat proses regenerasi Somers. Namun, Gaban tak bisa menghabisi kesatria dewa itu. Somers pun terlihat bisa bangkit kembali walaupun sudah terpotong-potong. Oke, lanjut kita bisa beralih ke dunia matahari, tepatnya di lokasi desa tempat Jarul berada. Di sini tetua itu terlihat baru selesai menggunakan denden musi dan keluar dari sebuah ruangan. Jarul pun keluar dari ruangan itu dengan menghunuskan pedangnya sebagai tanda siap untuk bertarung. Nah, di sini ada kemungkinan jika Jarul itu sebenarnya adalah Mosa. Ya, ada beberapa alasan yang masuk akal. Pertama, denden musi Mosa terlihat menunjukkan sosok orang tua atau kakek-kakek. Denden musi itu biasanya menggambarkan siapa penggunanya. Dan sosok kakek-kakek yang tergambar dalam denden musi itu bisa menunjukkan sosok tetua Jarul. Alasan kedua, Mosa adalah satu-satunya teman Loki dan sudah menemani Loki untuk melawan kesepian selama diikat di dunia bawah. Nah, Jarul ini adalah satu-satunya orang yang terlibat langsung dalam insiden di Kastil Aurus 14 tahun lalu. Sebuah insiden yang membuat Loki dicap sebagai musuh Elbaf. Mimin rasa di sini Jarul berusaha untuk menghibur dan menemani Loki karena tahu bahwa pangeran Elbaf itu tidak bersalah. Loki menghabisi raja dan para raksasa lainnya karena terpaksa. Kemudian alasan ketiga, Mosa berpamitan kepada Loki karena nyawa Jarul sedang diincar. Ya, Jarul adalah target utama para raksasa yang sudah diubah menjadi jahat.
Tentu dia menyadari tidak akan bisa melawan mereka semua, sehingga dia memutuskan untuk pamit kepada Loki. Oke, lanjut kita menuju lokasi para raksasa jahat dan Imu serta para ksatria dewa yang ada di belakangnya. Mereka semua bisa sudah sampai di lokasi Jarul dan siap untuk melakukan penyerangan. Sementara itu, para raksasa yang ada di dekat Jarul satu persatu ikut berubah menjadi jahat karena terpengaruh kemampuan Domiriverse-nya Imu. Kemampuan itu terlihat bisa menyebar secara otomatis kepada raksasa lainnya. Tapi skemanya bukan seperti virus ya, melainkan seperti permainan catur ego. Nah, papan ego sendiri sudah diperlihatkan di chapter lalu, di mana ada bidak putih yang berubah menjadi bidak hitam pada proses perubahan salah satu raksasa menjadi jahat. Selanjutnya, Imu bisa berkata kepada Jarul bahwa saat ini dia tidak akan selamat seperti 14 tahun lalu. Jarul pun menyatakan sudah siap untuk bertempur meskipun harus mengorbankan dirinya. Selanjutnya, Shin bisa kembali ke dunia bawah. Di sini Loki bisa sudah dibebaskan secara penuh karena kesepakatannya dengan Luffy. Namun Luffy meminta Loki untuk tidak memaksakan diri karena kondisinya belum terlalu baik, luka-lukanya belum sembuh. Sementara itu, Gaban juga mulai bisa bangkit. Tangan kiri Raja Bajak Laut itu bangun dan mulai terduduk. Dia terlihat ingin mengatakan sesuatu. Gaban pun mengatakan bahwa dibutuhkan sebuah trik khusus untuk dapat mematahkan keabadian musuh, seperti yang sudah dilakukannya kepada Sommers. Namun Gaban menyadari bahwa tidak bisa mencabut kemampuan keabadian itu, sehingga walaupun musuh tak bisa beregenerasi, tetap belum dapat dihabisi. Nah, di sini Gaban meminta Luffy dan yang lainnya untuk bekerja sama dengan Loki agar musuh benar-benar dapat dikalahkan dan kemampuan keabadiannya dicabut. Oke, itu aja pembahasan untuk prediksi alur cerita di chapter 1152 mendatang. Jika nakama sekalian punya prediksi lain yang lebih bagus, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Yosa Mimin atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!